Awalnya, aku gak pernah ngangka hidupku akan begitu dipengaruhi oleh satu pertemuan sederhana di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Waktu itu, sore yang mendung dengan sedikit gerimis di luar, dan aku duduk sendirian di sudut kedai sambil menyeruput kopi hitam pekat yang sudah agak dingin. Hari-hari di kantor memang selalu bikin penat, dan datang ke sini sudah jadi rutinitas buatku, semacam pelarian kecil untuk melepas stres. Saat aku lagi asyik menatap hujan gerimis di luar jendela, tiba-tiba pandanganku terhenti pada sosok perempuan yang duduk di meja dekat jendela lain. Dia duduk sendiri, pakai hoodie oversize abu-abu yang membuatnya terlihat nyaman. Rambut panjangnya yang tergerai sedikit basah, mungkin terkena gerimis tadi, dan dia tampak asyik menulis sesuatu di laptopnya. Entah kenapa, ada aura tenang dari cara dia duduk, seolah dunia di sekelilingnya nggak terlalu berarti. Tanpa sadar, aku terus menatapnya. Dia begitu fokus, senyum kecil kadang muncul di bibirnya saat mengetik. Ada keinginan dalam diriku untuk mendekatinya, tapi aku ragu. Ah, ngapain juga ganggu orang yang lagi sibuk, pikirku. Tapi jantungku terus berdetak lebih cepat, seolah mendesak untuk melakukan sesuatu. Akhirnya, dengan sedikit nekat, aku memberanikan diri mendekati mejanya. Hai, maaf kalau ganggu, tapi kamu sering datang ke sini? Tanyaku, sambil berusaha terlihat tenang meski sebenarnya gugup. Dia mendongak, sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum ramah. Iya, lumayan sering. Ini tempat favoritku. Kopinya enak, dan suasananya juga tenang, jawabnya dengan nada yang hangat, seperti sudah biasa ngobrol dengan orang baru. Oh, sama dong. Aku juga sering ke sini. Rasanya beda aja. Ya, kopi di sini, kataku, mencoba melanjutkan percakapan. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku merasa semakin nyaman berbicara dengannya. Obrolan kami mengalir begitu saja, mulai dari kopi, pekerjaan, sampai hal-hal kecil lainnya. Namanya Yola, seorang desainer grafis yang sering kerja sambil bawa laptop kemana-mana. Dia bercerita kalau kadang butuh suasana baru biar ide-ide segar muncul, dan kedai ini selalu jadi tempatnya untuk mencari inspirasi. Aku juga suka banget suasana di sini, bikin rileks, ujarku. Jadi, kamu freelance? Ya. Bebas dong, kerja dari mana aja? Yola tertawa kecil. Iya, bebas sih. Tapi kadang malah bingung mau kerja di mana. Kalau lagi suntuk, ya, aku kesini aja, katanya sambil menyesap kopinya. Dari percakapan singkat itu, aku bisa lihat kalau Yola adalah seseorang yang mudah diajak bicara, dan itu membuatku semakin nyaman. Hari itu, kami menghabiskan waktu berjam-jam, tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Setelah pertemuan pertama itu, kami jadi sering ketemu di kedai yang sama. Setiap kali bertemu, rasanya selalu ada hal baru yang bisa dibicarakan, entah itu tentang pekerjaan, kehidupan sehari-hari, atau bahkan mimpi-mimpi kami. Seiring berjalannya waktu, aku semakin menyadari kalau aku mulai merasa lebih dari sekadar teman untuk Yola. Kami akhirnya resmi menjalin hubungan, sebuah hubungan yang tumbuh alami, tanpa drama berlebihan, hanya saling mengerti dan mendukung satu sama lain. 4 tahun berlalu, dan selama itu Yola sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Kehadirannya selalu membawa kebahagiaan. Di setiap tawa, di setiap cerita, ada rasa nyaman yang gak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Kami menjalani hubungan yang cukup sederhana, meski kami gak punya banyak, tapi kami merasa cukup. Namun, malam itu, semua harapan dan impian yang sudah kubangun selama 4 tahun hancur dalam sekejap. Yola datang ke kamar kosku dengan wajah yang penuh kesedihan. Dia duduk di tepi kasur, dan aku langsung tahu ada sesuatu yang berat di hatinya. Kenapa, Yola? Ada apa? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Dia hanya terdiam, menunduk, seolah kata-kata itu sulit untuk keluar. 4 tahun? Ya, kita udah jalan bareng 4 tahun.
katanya pelan sambil menatap lantai, suaranya terdengar berat. Iya, 4 tahun yang indah, kan? Jawabku, mencoba tersenyum untuk mengurangi kecanggungan. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang gak beres. Yola menelan ludah, tampak ragu untuk bicara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi, aku harus menikah, dan bukan sama kamu, katanya, dengan suara yang mulai bergetar. Perkataannya seperti petir di siang bolong. Aku nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Apa maksudmu, Yola? Bukannya kita udah jalan sejauh ini. Kenapa tiba-tiba? Tanyaku, suaraku bergetar antara bingung dan marah. Ini bukan keputusanku. Ini keputusan keluarga. Mereka sudah memilih Edo untukku. Dia anak seorang pengusaha kaya, dan mereka bilang dia bisa memberikan masa depan yang lebih stabil, jawab Yola dengan suara pelan, tapi matanya penuh air mata. Aku mencoba menahan rasa kecewa yang membanjiri hatiku. Yola, kenapa? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku bisa bekerja lebih keras untuk kita. Aku bisa berjuang buat masa depan kita. Kenapa kita harus kalah cuma karena uang? Tanyaku, suaraku penuh kepedihan. Aku tahu, dan aku juga nggak mau ini terjadi, jawab Yola, tangisnya mulai pecah. Aku sayang kamu, tapi aku nggak bisa melawan keinginan mereka. Aku nggak mau kamu berpikir aku memilih dia karena uang. Kalau aku bisa memilih, aku pasti memilih kamu, lanjutnya sambil memegang tanganku erat. Kami terdiam, saling menatap dengan perasaan campur aduk. Malam itu begitu sunyi, hanya diiringi suara kipas angin yang berputar lambat. Aku memandang Yola, mencoba memahami perasaannya, meski hatiku hancur berkeping-keping. Jadi, 2 hari lagi kamu akan menikah sama dia? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Yola mengangguk, air matanya semakin deras. Iya, 2 hari lagi aku harus menikah. Maafkan aku, katanya sambil berusaha menahan tangis. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski rasanya begitu sulit. Aku berharap Edo bisa membuatmu bahagia, Yola. Aku berharap dia bisa memberikan apa yang kamu dan keluargamu butuhkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu, meski aku harus merelakanmu pergi, kataku sambil mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Malam itu kami saling berpelukan, pelukan terakhir yang terasa begitu berat. Aku mencium keningnya, mencoba meninggalkan kenangan terakhir yang tak akan pernah kulupakan. Saat akhirnya dia membuka pintu dan melangkah pergi, aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Hatiku terasa kosong, seolah sebagian diriku ikut pergi bersamanya. Aku terduduk lemas, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Suara kipas angin masih berputar pelan, tapi malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berbisik dalam hati, "Gak semua cinta bisa bersama sampai akhir."